Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya, Taufik Wahyu Pamungkas, menyampaikan berbagi praktik baik mengenai implementasi pembelajaran mendalam di Sekolah Dasar Negeri Kandang Sapi 2 dengan topik Game QR Solusi Cerdas untuk Belajar Menyenangkan di Era Digital. Kegiatan praktik baik. Satuan Pendidikan, SD Negeri Kandang Sapi 2 Jenar. Mata pelajaran, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Materi, Harmoni dalam ekosistem. Tahun pelajaran 2025/2026. Di era digital, peserta didik membutuhkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Metode konvensional yang monoton sering membuat mereka kurang fokus, kurang termotivasi, dan hasil belajar menjadi kurang optimal. Materi seperti IPAS juga sering dianggap sulit karena penyajiannya tidak menarik dan kurang melibatkan peserta didik secara aktif. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan media yang inovatif dan dekat dengan dunia digital siswa. Game QR menjadi solusi tepat karena memadukan teknologi QR Code dengan aktivitas permainan yang menarik. Melalui pemindaian QR, peserta didik dapat mengakses materi, menjawab tantangan, dan belajar secara aktif. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih seru, kolaboratif, dan bermakna. Oleh sebab itu, Game QR dipilih sebagai solusi cerdas untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan di era digital. Kerangka kerja yang kami gunakan adalah inquiry kolaboratif. Inquiry kolaboratif merupakan proses berkelanjutan yang terdiri dari 4 tahap utama yang saling berkesinambungan. Yang pertama adalah assess, identifikasi. Kedua adalah desain, perancangan. Ketiga adalah implementation, pelaksanaan. Dan yang keempat adalah measure berupa pengukuran keberhasilan refleks berupa kegiatan merefleksi dan chance dengan melakukan perubahan. Aspek pertama adalah assess atau identifikasi. Proses memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita dan guru tidak bekerja sendiri melainkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Meliputi minat, kekuatan, gaya belajar dan kebutuhan belajar murid. Pengumpulan data ini dilakukan seperti asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal murid. Hasil asesmen dan evaluasi sebelumnya, seperti nilai ulangan, tugas, dan portofolio. Kedua adalah desain atau perancangan. Guru merancang pembelajaran yang bermakna, adaptif, dan menantang. Pada tahap ini, guru bersama tim kolaboratif mulai bertanya dan berdiskusi mengenai strategi dan pendekatan pembelajaran yang paling relevan untuk menjawab fokus inquiry yang sudah ditentukan agar terpenuhinya kebutuhan dan potensi murid. Pembelajaran harus menerapkan prinsip pembelajaran meliputi berkesadaran, bermakna, dan membahagiakan. Dan pengalaman belajar dalam rencana pembelajaran mencakup tahapan memahami konsep, mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata, serta merefleksikan proses dan hasil belajar. Serta menerapkan 8 dimensi profil lulusan, merancang pembelajaran yang mendukung pengembangan aspek keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ketiga adalah implementation atau pelaksanaan. Guru dan tim kolaboratif secara bersama menerapkan rencana tindakan yang telah disusun dalam proses inquiry untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru melaksanakan strategi pembelajaran yang telah dirancang secara bersama, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik murid. Aspek yang dilakukan meliputi monitoring dan pengumpulan data, pembagian peran dan tanggung jawab, pengembangan keterlibatan murid. Aspek yang keempat adalah measurement, reflect, and chance, pengukuran, refleksi, dan perubahan. Tindakan pada aspek keempat, measure, reflect, chance, dalam inquiry kolaboratif MRC adalah mengukur keberhasilan, merefleksikan temuan, dan melakukan perbaikan berdasarkan data, pengalaman, dan pengamatan selama implementasi. Tindakan ini melibatkan diskusi kolaboratif antar guru untuk menyimpulkan apa yang berhasil, apa yang perlu diubah, dan bagaimana strategi untuk perbaikan praktik pembelajaran. Rincian tindakan pada aspek keempat. Pertama, measure atau mengukur dengan menganalisis data dari observasi dan asesmen untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan tercapai. Menilai efektivitas berbagai strategi dan intervensi yang diterapkan selama fase implementasi. Kedua, reflect atau merefleksikan dengan melakukan diskusi kolaboratif antara guru untuk merefleksikan temuan dari tahap pengukuran. Membahas pengalaman,
keberhasilan, tantangan, dan area yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Mengevaluasi dinamika kelompok dan efektivitas kolaborasi antar guru. Dan yang ketiga adalah chance atau mengubah dengan menyusun strategi perbaikan atau penguatan praktik pembelajaran berdasarkan refleksi. Mengintegrasikan pembelajaran baru ke dalam siklus inquiry berikutnya, seperti menyusun rencana baru dengan penyesuaian yang diperlukan. Menerapkan perubahan pada praktik pengajaran berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan tantangan murid. Dalam tahap akses atau mengidentifikasi, kami menemukan beberapa masalah yang terdapat dalam pembelajaran, antara lain adalah: pertama, rendahnya motivasi belajar, peserta didik kurang fokus, atau hasil belajar IPAS yang kurang optimal; kedua, media pembelajaran yang monoton, guru terlalu dominan, atau materi IPAS yang dianggap sulit oleh peserta didik; dan yang ketiga adalah perlunya perubahan metode pembelajaran. Pada tahap desain, kami merencanakan dengan menggunakan model pembelajaran based learning yang mana akan melatih siswa untuk berpikir kritis dan menemukan konsep secara mandiri, tentunya dengan menggunakan media interaktif dalam proses pembelajaran. Pada desain preparation merupakan di mana tindakan dan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pembelajaran meliputi membuat RPM atau rencana pembelajaran mendalam, menyiapkan materi pelajaran, menyiapkan media interaktif yang akan digunakan, dan membuat instrumen pembelajaran. Dalam dokumentasi, kami menyertakan proses saat pembuatan rencana pembelajaran mendalam, pembuatan media pop-up book sederhana, membuat instrumen penilaian, dan pembuatan game labirin pengetahuan. Pada tahap ketiga, yaitu implementation atau penerapan sesuai dengan urutan dalam pembelajaran based learning, yang pertama mengorientasikan peserta didik pada masalah, kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar, ketiga membimbing penyelidikan, keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada kegiatan awal, guru melakukan kegiatan berikut sebelum melaksanakan pembelajaran, di atasnya adalah berdoa, presensi kehadiran, menghafalkan surat pendek, menghafalkan Asmaul Husna, menyanyikan lagu nasional, dan yang selanjutnya adalah emosional check-in dan pemberian motivasi belajar. Dalam kegiatan inti ini yang membedakan antara lain dalam on-job training 1. Kami sudah menggunakan berbagai media pendukung pembelajaran seperti kartu gambar dan video sebagai sarana pendukung pembelajaran. Namun dirasa pembelajaran kurang begitu menyenangkan dan seperti pembelajaran pada umumnya. Dalam on-job training 2, kami selain menggunakan media yang telah digunakan pada OJT 1 berupa video dan gambar, kami berinisiatif untuk mengembangkan pembelajaran dengan menambahkan kegiatan untuk membuat pop-up book sederhana sebagai LKPD secara kelompok dan mempresentasikan ke depan kelas. Selain itu, menggunakan media baru, kami mulai mengenalkan sebuah game QR pembelajaran sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan. Dalam on-job training 3, kami membuka kegiatan awal dengan scan barcode QR yang berisi teks bacaan mengenai tindakan yang tidak sesuai dengan kelestarian ekosistem. Dan kami berupaya untuk mengimplementasikannya dengan pembuatan poster peduli lingkungan untuk dicetak dan dibagikan secara digital melalui media sosial. Serta dalam pengimplementasian game QR, kami menerapkan ke dalam game labirin pengetahuan sebagai proses evaluasi pembelajaran. Dalam dokumen 1, kami melampirkan foto kegiatan yang pertama adalah dengan scan barcode QR yang mana di dalamnya ada teks bacaan yang menampilkan kegiatan yang tidak sesuai dengan sikap peduli lingkungan yang dapat merusak ekosistem. Siswa diminta untuk melakukan scan dan mengerjakan soal-soal sederhana secara kontekstual. Dalam dokumentasi kedua, kami melampirkan foto kegiatan siswa untuk memindai scan barcode QR yang berisi video pembelajaran mengenai materi yang dipelajari, yang mana siswa akan menambah dan menerapkan pengalaman belajar, yakni memahami. Dalam dokumentasi ketiga, kami melampirkan foto kegiatan membuat pop-up book sederhana mengenai kelestarian ekosistem. Dalam hal ini, siswa membuat dengan kelompok kecil, kemudian mempresentasikannya di dalam kelas. Dalam dokumentasi keempat, kami melampirkan foto kegiatan pemanfaatan platform Canva dalam membuat poster peduli lingkungan, dan kemudian diupload di media sosial sebagai tugas pribadi dalam berkontribusi menggaungkan tindakan peduli lingkungan sekitar. Dalam dokumentasi kelima, kami melampirkan foto dan video kegiatan pelaksanaan game labirin pengetahuan yang dilakukan siswa.
Game Labirin Pengetahuan ini adalah game yang harus menemui pembawa soal, dalam hal ini bisa karakter guru atau yang lainnya sesuai pembuatan di awal. Jadi siswa harus menjawab beberapa pertanyaan yang dibawa oleh karakter tersebut, dan hasil nilai yang diperoleh akan terlihat ketika sudah selesai melakukan permainan game tersebut. Dalam dokumentasi ke-6, kami melampirkan foto sebagian hasil nilai yang diperoleh siswa dengan menggunakan game Labirin Pengetahuan serta hasil presentase perasaan dan kesenangan siswa dalam belajar yang diterapkan dengan cara bermain game. 4. Measurement, reflect, and change atau pengukuran, refleksi, dan perubahan. Pada poin measurement atau pengukuran meliputi penggunaan teknologi meningkat, dengan pemanfaatan Canva dan media online dalam pembelajaran. Guru memberikan kuis atau tes di akhir unit pelajaran. Siswa mengumpulkan portofolio yang berisi hasil kerja mereka. Guru mengamati partisipasi siswa dalam diskusi kelas untuk mengukur pemahaman konseptual mereka. Pada poin kedua yaitu reflect atau refleksi meliputi teridentifikasi hal-hal yang optimal, seperti meningkatnya partisipasi dan keaktifan murid dalam pembelajaran, yang belum optimal, seperti pengelolaan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekolah perlu meningkatkan kapasitas internet agar tidak mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai media online. Poin ketiga change atau perubahan meliputi guru melakukan revisi modul ajar agar lebih baik lagi, mengembangkan media pembelajaran agar dapat mendukung gaya belajar setiap siswa. Ruang kelas ditata lebih nyaman sebagai lingkungan belajar yang menyenangkan, dan mencoba menerapkan dalam mata pelajaran yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik baik, Game QR, solusi cerdas untuk belajar menyenangkan di era digital, ini menawarkan pendekatan inovatif untuk mewujudkan pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran IPAS. Dengan mengintegrasikan konsep deep learning yang berfokus pada pemahaman, penalaran kritis, dan aplikasi, serta memanfaatkan elemen interaktif dan gamifikasi dari teknologi kode QR, pengalaman belajar siswa dapat diubah menjadi lebih menarik, bermakna, dan efektif. Implementasi yang terencana dengan baik, didukung oleh modul pembelajaran yang konkret dan panduan yang komprehensif, akan memberdayakan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendorong siswa mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar mereka. Cukup sekian pemaparan praktik baik yang kami lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Salam hebat dan salam inspirasi.